Bagi sebagian anak, rumah adalah tempat ternyaman. Tapi bagi sebagian lainnya, rumah justru jadi tempat luka itu bermula. Ketika dua orang yang paling kau cintai memilih untuk berpisah, dunia pun terasa ikut runtuh. Kisah ini adalah potongan kisahku, korban perceraian kedua orang tuaku. Namaku Aira. Aku anak tunggal dari pasangan yang dulu sangat aku banggakan. Ayah dan ibu, mereka adalah segalanya bagiku. Aku tumbuh di tengah rumah yang penuh kasih sayang, tawa, dan pelukan hangat. Aku pikir rumah kami akan selalu begitu. Tapi ternyata tidak semua cerita berakhir bahagia. Tidak semua rumah bisa tetap berdiri saat badai datang. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari saat semuanya berubah. Aku baru pulang sekolah, membawa nilai ulangan matematika yang tinggi. Aku berlari kecil masuk rumah, ingin menunjukkan hasil belajarku. Tapi suara keras dari ruang tamu menghentikan langkahku. Teriakan, adu argumen, suara benda jatuh, suara yang tak pernah kudengar selama ini. Itu suara ayah dan ibu bertengkar. Aku berdiri kaku di balik tembok, mendengarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan saling mereka lemparkan. Tentang uang, tentang waktu, tentang kelelahan dan kecewa yang sudah menumpuk bertahun-tahun, dan tentang orang ketiga. Dunia kecilku hancur. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi hangat. Meja makan yang dulu ramai jadi sunyi. Ayah sering pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Ibu berubah jadi pendiam, matanya sering sembab. Aku tak tahu harus bicara pada siapa. Aku hanya anak kecil yang ingin rumahnya kembali seperti dulu. Sampai pada suatu pagi, ayah duduk di sofa dengan koper di sampingnya. Wajahnya lelah. Ibu berdiri di belakangnya, tak ada air mata, hanya tatapan kosong. Aku berdiri di depan mereka, menggenggam erat boneka kesayanganku. "Ayah mau pergi ya?" tanyaku lirih. Ayah tersenyum, tapi senyumnya tak pernah terasa selembut dulu. "Ayah, sayang kamu nak, tapi ayah dan ibu harus pisah dulu, biar lebih baik." Aku tidak mengerti apa maksudnya. Yang ku tahu, ayah mencium keningku lalu pergi. Dan sejak itu, aku tak pernah melihatnya lagi setiap pagi. Perceraian, kata yang berat untuk anak kecil sepertiku. Tapi itu yang terjadi. Mereka berpisah. Setiap akhir pekan, aku harus memilih. Mau ke rumah ayah atau di rumah ibu? Pertanyaan yang membuatku bingung. Kenapa aku harus memilih? Kenapa rumah kami tak bisa lagi satu? Hari-hari berlalu, tahun demi tahun. Aku tumbuh, tapi luka itu tetap tinggal. Saat teman-temanku bercerita tentang ayah mereka yang menemani lomba, aku hanya diam. Saat mereka pamer foto keluarga di media sosial, aku memilih menutup layar. Aku iri, aku marah, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Ibu bekerja keras untuk menghidupiku. Ia kuat, sangat kuat, tapi aku tahu, ia lelah. Kadang malam-malam aku mendengarnya menangis pelan di kamar. Aku ingin memeluknya, bilang kalau aku baik-baik saja. Tapi nyatanya, aku juga tidak baik-baik saja. Ayah sesekali mengirim pesan, menanyakan kabar. Kadang kami video call, tapi rasanya tidak cukup. Aku rindu dipeluknya. Aku rindu suara tawanya. Aku rindu makan malam bertiga. Aku tahu, mereka punya alasan masing-masing. Aku tahu, mereka sudah mencoba mempertahankan rumah ini. Tapi perceraian bukan cuma tentang ayah dan ibu. Ini juga tentang aku. Tentang anak yang hanya bisa melihat rumahnya runtuh, tanpa bisa menyelamatkan apapun. Kini, aku sudah remaja. Aku mulai menerima kenyataan. Tapi luka itu tetap ada. Ada bagian dalam diriku yang kosong, yang bahkan waktu pun tak bisa sembuhkan. Terkadang aku duduk sendiri di kamar, memutar kembali kenangan masa kecil. Suara tawa di ruang tengah,
ayah yang menggendongku keliling taman, ibu yang membacakan dongeng sebelum tidur. Semua terasa jauh, seperti mimpi yang tak bisa kusentuh lagi. Aku belajar memaafkan. Memaafkan keadaan, memaafkan ayah, memaafkan ibu, dan memaafkan diriku sendiri yang dulu merasa bersalah karena tak bisa menyatukan mereka. Karena aku sadar, bukan tugasku menjaga pernikahan mereka. Tugasku hanya tumbuh, meski dengan luka. Jika kamu sedang melalui hal yang sama, percayalah, kamu tidak sendiri. Kita mungkin korban dari sebuah keputusan yang tak kita buat. Tapi kita punya hak untuk sembuh, untuk bahagia, dan untuk menciptakan rumah kita sendiri suatu hari nanti. Dan aku masih berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Dengan harapan bahwa suatu hari nanti, luka ini akan menjadi pelajaran, bukan beban.